Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan rasa penasaran yang penuh harapan. Bagaimana kita memiliki harapan yang positif untuk timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia ya. Jadi nanti di bulan Maret kita akan berhadapan dengan negara-negara di Asia dan mudah-mudahan hasil positif banyak diraih oleh timnas Indonesia. Nah, hari ini gue akan membahas tentunya ada beberapa pemain lagi, nggak beberapa sih, ada 3 pemain yang baru saja mau dinaturalisasi ya, baru saja diproses untuk memperkuat timnas setelah oleh Romani ya memperkuat dan mempertajam lini depan Indonesia. Kali ini ada 3 nama lagi, nanti gue akan bahas dan tentunya gue juga akan bahas Barcelona yang akan berhadapan dengan Atletico Madrid dalam semifinal Copa del Rey yang akan bertanding besok pagi, yaitu pada pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi benar-benar selesai bola nonton kita langsung sholat subuh. Mudah-mudahan hasilnya juga bagus dan seperti apa gua akan review dan gua ajak kalian juga untuk ikut berkomentar dan untuk ikut menyusun line up, bahkan juga memprediksikan pertandingan antara Barcelona akan berhadapan dengan Atletico Madrid. Oke? Tapi absen-absen dulu buat teman-teman yang baru datang, yang baru join dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Karbol Mania yang militan sama konten-konten gua boleh juga di-share ke teman-temannya biar ada teman-teman baru buat diskusi sepak bola di sini. Semoga semua dalam keadaan sehat, yang lagi sakit dan penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi sekolah atau kuliah semoga diberikan nilai yang baik dan diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke? Absen dulu, absen. Langsung saja kita bahas 3 nama yang siap membela dan memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama itu ada Pelupesi. Ya, ada Pelupesi yang sebentar lagi nih, mudah-mudahan prosesnya nggak terlalu ribet dan lancar-lancar aja. Jadi dia bisa memperkuat timnas Indonesia dan bisa masuk line up kalau berhadapan dengan Australia. Selanjutnya ada Dan James ya, ada Dan James. Ini gue juga kaget di perbincangan nggak terlalu ramai tiba-tiba ada gitu. Dan yang paling menarik, yang paling seru adalah ada Emil ya, ini kiper dari tanah-tanah Itali ya, diaspora juga. Dan yang menarik nih guys, kalau kalian ingat ya, gue sebenarnya nggak mau ngebahas tapi gue harus mengeluarkan unek-unek tentang drama Emil memperkuat timnas Indonesia. Kalau kalian ingat ya, gue sama Emilnya nggak ada masalah ya, dia juga bermain sekuat tenaga di luar ya, terlepas dari dipasang starting line atau enggak, ya udah dia udah sekuat tenaga gitu. Dulu yang bikin gue sedih dan kecewa sebagai pendukung timnas Indonesia dan juga warga negara Indonesia adalah celotehan dari bokap atau bapaknya Emil yang bilang, ya udah kalau mau main Piala Dunia mah ngapain ke Indonesia ya, kalian bisa lihat sendirilah videonya. Saat itu bapaknya Emil ini mengatakan bahwa yang ngapain main di Indonesia gitu, anak gua walaupun saingannya ada Donnarumma di Italia ya mendingan di sono gitu. Yang pertama gue sedih, gue merasa sebagai orang Indonesia direndahkan gitu. Apalagi gue fans timnas juga. Walaupun mungkin itu memang timnas lagi belum seperti sekarang, tapi setidaknya kalau gue jadi bapaknya Emil, gue gak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Gue pasti berpikir lagi, gue juga orang Indonesia, gue gak mau melukai perasaan orang Indonesia, dan gue gak mau bikin nama Indonesia terkesan tuh jelek banget. Yang pertama, walaupun mungkin menurut dia benar itu yang adanya seperti itu, tetap aja harusnya kata-kata tersebut tidak dikeluarkan dari mulut seorang ayah pemain yang ingin yang anaknya saat itu lagi di lobi untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, tapi ya udahlah, orang manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya dosa ya, tempatnya belajar. Jadi mungkin ada pelajaran yang diambil di sini. Karena apa? Gua tetap ikhlas-ikhlas aja dan memaafkan karena yang kita inginkan adalah anaknya. Ya, yang kita pengen jasanya ini adalah anaknya. Walaupun kan sekarang Paes bagus banget gitu, walaupun kartu kuning ya kemarin, tapi cukup bikin tenang di lini belakang gitu loh. Dengan Martin Paes yang kemarin masuk squad All Star MLS juga. Jadi ya
nggak agak susah buat ngegeser Paes gitu. Cuma dengan minimal jadi backup dari Paes nih ya, gue seneng aja dan kita semua dukung penuh ya, semua pemain-pemain yang akhirnya gabung untuk memperkuat timnas Indonesia itu adalah Indonesia guys. Jadi kalian ya, gue juga dukung sepenuhnya, dukung sekuat tenaga supaya pemain bisa tetap fokus dan memberikan hasil yang baik ya, mengeluarkan kemampuannya, mengeluarkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk memenangkan Indonesia ya. Karena menurut gua ini Indonesia Australia pun misalkan targetnya adalah seri, menurut gua agak berat buat seri. Pilihannya menang kalah ya. Kalau kalah kita ya mungkin secara persiapan mereka dan kualitas emang segitu, kelasnya ada kelas tersendiri Australia, tapi mudah-mudahan ya sesuai harapan kita semua timnas Indonesia bisa menang ya. Kalau gue nggak bilang seri, kalau nggak kalah menang ya. Dan sekarang kita lagi punya ketua umum seperti Bapak Erick Thohir yang dia punya network, yang punya jaringan yang benar-benar luas ya, powernya juga bagus di sepak bola, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri ya. Dan dia punya kemampuan untuk mempercepat atau melobi-lobi diaspora gitu. Jadi dan emang saat yang tepat. Oke, kalau kita bilang diaspora atau naturalisasi adalah solusi jangka pendek, tapi diaspora di era Pak Erick Thohir ini itu bukan cuma solusi jangka pendek, tapi solusi terbaik, solusi tercepat gitu ya, solusi yang sangat dibutuhkan untuk keadaan timnas Indonesia yang sekarang. Jadi udahlah, kita fokus ke timnasnya, kita dukung ke timnasnya, jangan mau dipecah-pecah lagi, oke? Karena gue ngerasa kapan lagi nih ada diaspora yang ini udah kita cari semuanya ya, mungkin jajaran di sana udah nyari juga nih diaspora, nih ada keturunan, ini susah ternyata neneknya bukan ini, kakeknya bukan ini, tetap dicari, tetap dilobi, tetap berusaha untuk mendatangkan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena gue ngerasa mungkin kayak 2 tahun atau 3 tahun lagi diasporanya udah habis, udah tinggal dia pada nih yang lahir, yang usianya pas, usianya prime juga. Jadi udahlah kita support. Gue juga sangat menantikan Indonesia, Australia, Bahrain kita menang nih ya, Cina mudah-mudahan kita menang, oke? Itu sedikit info tentang tim nasional Indonesia. Saatnya kita beralih ke lanjutan Copa del Rey yang mempertemukan Barcelona dengan Atletico Madrid, teman-teman, oke? Jadi Barcelona ini dalam beberapa pertemuan terakhir sebenarnya memang diuntungkan secara statistik karena Barcelona lebih banyak menang ketimbang Atletico yang menang. Bahkan dari total keseluruhan ya sekitar 200-an lebih mereka bertemu, Barcelona itu sudah menang total 100 berapa gitu, 100 dah. Poin besarnya 100, Atletico menang 70. Masih ada rentetan kemenangan, Barcelona lebih 30 kali lebih banyak menang daripada Atletico, sisanya imbang. Ya, dan rekor Simeone melawan Barcelona juga nggak terlalu bagus. Ya, dia menang 6 kali, kalahnya 11 kali. Jadi dalam beberapa pertemuan terakhir juga Barcelona selalu mencetak gol setiap berhadapan dengan Atletico Madrid. Nah, lalu gimana? Barcelona akan seperti apa? Mengingat kabar Lamine Yamal lawan Las Palmas, dia itu ternyata cedera, dia itu ternyata kakinya terluka, ya ada darah pas ketika dia buka sepatu. Jadi pas main dia masih belum sadar, tapi ketika diganti, dibuka sepatu baru kaget. Gue juga kaget, darahnya banyak juga di kaki gitu. Dan Lamine Yamal kabarnya kemarin sesi latihan dia tidak bisa ikut latihan. Tapi harapannya, dan Hansi Flick juga mengatakan walaupun gak bisa latihan kita punya opsi. Entah Lamine Yamal main dari awal atau Lamine Yamal diistirahatkan terlebih dahulu masuk babak kedua. Karena Ferran Torres juga lagi bagus kemarin ketika dikasih kesempatan. Bahkan juga Ferran Torres, banyak orang-orang yang mengatakan, teman-temannya sendiri, Hansi Flick juga bilang bahwa Ferran Torres ini belum 100%. Gue bisa bawa Rapinya seperti sekarang, harusnya gue juga bisa membawa Ferran Torres lebih dari Ferran Torres yang saat ini atau sebelum-sebelumnya. Ya mudah-mudahan nasib baik aja, apapun yang terjadi line up nanti kita prediksiin line up, gue baca situasinya dulu. Nah, kabar gembira juga datang dari lini belakang Barcelona bahwa Inigo Martinez juga sudah fit dan sudah siap menjadi line up lagi. Walaupun kemarin Garcia dan Kubarsi itu solid juga,
Tapi kalau ada Martinez, gue lebih milih Martinez memang ya. Dia udah ada statistiknya tuh dibandingin kemarin dengan Rudiger. Rudiger itu menang di duel, tapi untuk leadership, untuk passing, untuk build up, intercept, Inigo Martinez lebih banyak. Jadi ya gue cukup lebih tenang dengan adanya Inigo Martinez di lini belakang, apalagi sama Kubarsi kan yang persentase head to head ya, apabila 1 lawan 1 itu bagus banget tuh Kubarsi. Szczęsny tetaplah harusnya ya, Szczęsny. Nah, kita update dulu nih seputar Atletico Madrid dan Barcelona. Barcelona baru saja menang lawan Las Palmas. Gimana caranya Barcelona menang? Dia tahu tuh ngendorinnya kapan. Dan kejelian dari Hansi Flick melakukan pergantian. Dia tahu Fermin Lopez ngadet ya, akhirnya ditarik dan dimasukkan Olmo di babak kedua. Terjadilah gol dan 2 pemain pengganti yang menciptakan gol tersebut. Ada Ferran Torres dan juga Dani Olmo. Nah, setelah itu apa? Habis golin harus siap antisipasi counter attack. Karena sering walaupun kita fokus nyerang, bahkan DM kita Pedri jarang banget ke depan, terlalu jauh ninggalin area beberapa kali dan berbuah gol memang ketika dia meninggalkan area. Tapi kerasa banget antisipasi Pedri Casado waktu itu kerasa banget. Dia tahu ketika saatnya kita di counter attack, transisi lari. Itu yang terjadi di Barcelona. Ya, kita berharap juga fullback kita konsentrasi nih. Barcelona sudah bisa mengalahkan Las Palmas yang notabene adalah ketika lawan Barcelona mereka bertahan dan mereka tidak ingin open play, bahkan mendominasi melakukan ball position. Nah, menang 2-0. Yang menciptakan gol adalah pemain pengganti di babak kedua itu dua-duanya, karena babak pertama imbang. Ketika itu juga Barcelona siap menerima counter attack. Ya, transisi Barcelona juga sangat terasa. Udah ada perbaikan yang diperlihatkan pada match kali itu. Sekarang kita sebentar ke Atletico Madrid. Atletico Madrid baru menang 3-0 lawan Valencia. 2 gol Alvarez. Ini lagi tajam lagi Alvarez ya. Lagi nemu lagi Alvareznya. Dan 1 gol dari Korea. Sebenarnya bukan dari proses terjadinya gol sih, tapi Griezmann ini masih kreatif bro. Gue ngerasa Griezmann tipe orang yang cepat sadar diri kalau dia udah susah cetak gol, ya udahlah, gue assist, gue berkontribusi buat tim dengan cara gue assist, gue lead the game. Karena formasi 4-4-2 dari Atletico Madrid itu menaruh Griezmann sebagai attack midfield. Walaupun dia 2 di depan ada Alvarez dan Griezmann, tapi Griezmann kadang stay di IMF, di final third atau di luar kotak penalti. Alvarez yang nusuk, flank yang nusuk, ya Lino nusuk, si De Paul tiba-tiba ke depan gitu kan. Kanannya Simeone juga bagus, Simeone anaknya ya, bagus. Molina tiba-tiba ke depan, Llorente. Jadi kalau gue ngerasa ketika dia berhadapan lawan Madrid, memang dia tidak ada kreativitas di lini tengah Atletico Madrid nih. Yang waktu imbang lawan Madrid kalau nonton ya, dia tidak terlalu banyak kreativitas, dia langsung justru direct ball, nunggu bola lepas, direct ball, nunggu Madrid ball position, direct nunggu Madrid ball position. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh Barcelona? Kita ingat pertemuan terakhir kita kalah, Barcelona kalah 2-1 dan gol di menit berdarah oleh Rodrigo De Paul. Makanya itu gue bilang, siapa aja bisa nusuk nih. Apa yang harus dilakukan oleh Barcelona, guys? Barcelona harus bermain seperti atau setenang berhadapan dengan Las Palmas. Pertama, ya, kalau susah, kalau deadlock, nggak apa-apa, serangan kendor. Harus juga punya transisi yang cepat. Jadi awareness defense-nya atau ketika kehilangan bola, reaksinya juga harus lebih cepat ketimbang ketika menguasai bola. Misalkan hilang bola, ya harus tahu gelandangnya harus kemana, lari kemana, fullbacknya nutup kemana, back tengahnya harus kemana, striker atau para penyerangnya juga harus kemana. Itu yang harus dilakukan. Gunanya apa? Mengantisipasi counter attack. Oke? Kalau 2 itu sudah bisa dilakukan, berikutnya apa? Berikutnya kita berharap dengan pergantian Hansi Flick atau berharap dengan
para pemain yang bisa menjadi clutch player. Ya. Entah nih Rapinya lagi nggak oke, Yamal lagi nggak oke, Lewandowski lagi off. Kalau bisa lini keduanya nih, entah Fermin lah, Olmo lah, kita berharap di situ tuh, atau Balde nusuk counter attack nanti ketika mereka yang menguasai bola, atau Pedri lah nyelip sekali, Casado tinggal di situ, De Jong tinggal di situ. Harus seperti itu. Dan yang paling penting, kalau udah unggul harus goblok lagi seru-seru. Yang paling penting, kalau sudah unggul, Barcelona harus konsentrasi selama pertandingan sampai peluit akhir ditiup. 1-0 lu belum menang, 2-0 lu belum menang. Sebelum peluit akhir ditiup, jangan sampai konsentrasi hilang dan kehilangan poin, bahkan kalah karena konsentrasi hilang. Atletico Madrid bisa memanfaatkan kesempatan itu, bisa memanfaatkan peluang yang bisa berbuah gol. Itu ya, kalau menurut gue dari gue itu. Yang pertama, ketika deadlock, Barcelona harus bisa lebih sabar. Boleh sesekali bola atas ya kita manfaatkan, Robert Lewandowski jadi wall. Lalu attack midfieldnya atau pemain-pemain lain yang bisa nusuk, silahkan berjuang di final third. Atau kita bikin overload di lini depan ya, walaupun kayak kemarin lawan Las Palmas kayak 2 lawan 6 gitu, 3 lawan 6, 3 lawan 7 gitu. Sesekali nanti ketika counter siap dan sigap. Berikutnya spekulasi tendangan jarak jauh juga boleh, walaupun gak ada ya yang tendangannya kencang nih Barcelona. Rapinya paling boleh sesekali diuji. Dan sadar akan counter attack. Transisi lini tengah harus berani lebih capek dari lawan, karena main bola capek. Kita boleh pakai otak, kita boleh ball position, tapi ketika kita hilang bola, lu ingat sekarang lu punya Hansi Flick yang siap ngomelin lu, yang siap menerpa fisik lu. Yang terakhir adalah Barcelona harus konsentrasi sampai peluit akhir ditiup. Kalau enggak bahaya menit-menit berdarah itu. Oke? Sekarang kita susun line up. Kalian boleh prediksikan juga siapa saja yang kalian inginkan untuk bermain di laga semifinal Barcelona Atletico Madrid Copa del Rey. Oke, gua tetap 4-2-3-1. Kiper ada Szczesny. Sebagai central back 2 ada Cubarsí Inigo, kanan Jules Koundé, kiri Balde. Belum ada penggantinya sejauh ini. Di tengah nih ya, di tengah De Jong bagus babak kedua, jadi di tengah Casado, Pedri guys. Kalau gua, terserah kalau kalian. Ya. Takutnya habis di babak pertama, De Jong gak kuat 90 menit. Lalu di depan, nih kayak gini-gini nih lawan Atletico Madrid nih, Gavi perlu nih buat gerasak gerusuk nih harusnya nih. Tapi Fermin juga bisa gerasak gerusuk dan dia sedikit agak lebih tenang gitu. Olmo babak kedua kalau menurut gua. Jadi di depannya adalah Fermin Lopez. Kanan kalau Yamal nggak bisa main atau ada opsi Yamal dimainkan babak kedua, biarkan di sebelah kanan Ferran Torres. Sebelah kiri Rapinya striker Lewandowski, karena media gembar-gembor Torres akan menjadi starting berhadapan dengan Atletico Madrid. Itu yang harus dilakukan oleh Barcelona babak kedua. Yamal masuk, De Jong masuk, Olmo masuk. Ya. Jadi gue ulang sekali lagi, prediksi line up gue adalah Szczesny menjaga gawang, central back 2 Cubarsí Inigo, kiri Balde, kanan Jules Koundé, double pivot Casado, Pedri. Di depannya ada Fermin Lopez, sebelah kanan Ferran Torres, sebelah kiri ada Rapinya, striker 9 Robert Lewandowski. Mudah-mudahan Barcelona bisa menang. Yang tadi gua katakan, walaupun gak bakal nyampe ke Barcelona, tapi setidaknya Hansi Flick bisa menerapkan itu. Hasil baik ya. Jangan seri deh, walaupun banyak prediksi yang seri menurut bursa, menurut media A, media B, pandit A, pandit B, tapi Barcelona bisa lah ya. Tipis 2-1, 1-0 kayak gitu. Oke? Konsentrasi jangan sampai hilang. Gitu aja, silakan diprediksikan buat kalian yang nonton video ini, line up Barcelona dan prediksi kira-kira yang mencetak gol siapa dan yang skornya berapa. Oke? Vamos, dukung terus timnas Indonesia dan Visa Barca.